Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan menyemai benih selada, di mana benih selada yang saya gunakan adalah benih selada Caipira yang diproduksi oleh Enzazaden. Untuk proses cara penyemaiannya sendiri, saya menggunakan toples ataupun rantang yang kecil nih. Kemudian cara menyemainya, pertama-tama rantang ini akan kita lapisi dengan tisu. Terlebih dahulu. Kita lapisi dengan tisunya 2 lapis ya rekan, agar nanti kelembaban untuk penyemaian seladanya, benih seladanya lebih lembab, lebih bagus. Nah, setelah kita lapisi toplesnya dengan tisu, selanjutnya kita taruh biji seladanya ke dalam tisu ini. Jadi karena biji selada yang saya gunakan, saya membutuhkan sekitar 140 biji dengan tingkat pertumbuhannya sekitar 90%, maka saya akan menghitung biji seladanya. Untuk apa saya hitung? Agar benih selada yang tumbuh nanti sesuai dengan target, tidak sampai kekurangan benih dan tidak sampai kelebihan benih. Langkah cara penyemaian sendiri, pertama kita ambil biji seladanya ini. Selanjutnya akan saya tuang ke dalam sendok untuk menghitung berapa jumlah benih yang sudah saya tabur. Jadi benihnya kita kira-kira saja, tidak usah kita hitung pas sekali, cuma supaya agar tidak terlalu lebih nanti dalam kita menyemai ataupun tidak terlalu kurang. Setelah kita isi ke dalam sendok ini, kemudian kita tabur ke dalam tisu yang sudah kita siapkan tadi. Kita taburnya yang merata agar tidak terlalu melengket nanti ketika tumbuh akar daripada selada tersebut. Nah, benih seladanya kira-kira sudah sampai 140 biji. Namun kita lebihkan sedikit karena tadi sebagaimana saya bilang tadi, bahwa tingkat pertumbuhan benih selada Caipira ini yaitu 90% ya rekan. Setelah kita tabur benih selada ini ke dalam tisu tersebut tadi, kemudian kita semprot tisunya dengan sprayer ataupun alat semprot. Saya menggunakan semprot yang biasa digunakan tukang pangkas. Kita semprot dengan merata sampai tisunya tersebut basah. Nah, setelah tisu ini basah, kemudian kita lapisi kembali dengan tisu lagi di atasnya, agar nanti benih selada ini tertutup sehingga keadaan selada di dalamnya itu benar-benar lembab. Karena yang dibutuhkan untuk menyemai selada yaitu benihnya itu harus lembab. Jadi kita lapisi lagi
selada ini, benih selada ini dengan tisu selapis lagi di atasnya. Setelah kita lapisi dengan tisu, kita semprot lagi dengan air agar benar-benar lembab. Jangan terlalu banyak airnya sehingga basah kali, ataupun jangan terlalu sedikit, nanti kurang kelembabannya. Jadi dikira-kira saja agar lembabnya maksimal, tetapi jangan terlalu basah. Nah, setelah kita tutupi dengan tisu selapis lagi dan telah kita semprot dengan air hingga lembab, hingga basah, kemudian kita masukkan ke dalam plastik hitam. Di sini saya menggunakan plastik hitam yang tebal, gunanya yaitu supaya nanti cahaya tidak bisa masuk ke dalam benih selada ini, karena di samping butuh kelembaban juga untuk menyemai selada itu harus benar-benar gelap ya, sehingga perlu dimasukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Kemudian kita tutup yang rapat agar tidak masuk cahayanya. Setelah itu saya masukkan kembali ke dalam ember agar cahaya mataharinya benar-benar tidak bisa menembus ke dalam benih selada ini. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah saya masukkan benih seladanya tadi ke dalam plastik ini, maka kemudian saya simpan di dalam ember ini agar cahaya mataharinya tidak masuk dan kelembabannya terjaga. Saya masukkan aja seperti ini. Setelah itu saya tutup dengan tutup embernya sehingga udara benar-benar tidak bisa masuk ke dalam tempat penyemaian benih selada ini. Selanjutnya kita tunggu selama 24 jam, nanti baru kita akan lihat pertumbuhan akar daripada benih selada ini. 24 hours later. Nah, setelah lebih kurang 24 jam, kita letakkan ke dalam tempat yang gelap. Kemudian kita buka dan angkat benih selada yang telah kita simpan di sini lebih kurang selama 24 jam. Kita lihat nanti apakah tumbuh dengan sempurna, untuk kemudian kita pindahkan ke dalam media tanamnya. Oke rekan, setelah kita simpan selama lebih kurang 24 jam, inilah hasil daripada benih selada yang kita semai kemarin. Ini akarnya sudah mulai tumbuh ya rekan. Bisa kita lihat yang warna putih-putih itu merupakan akar daripada biji selada tersebut. Nanti akan kita semai, nanti akan kita pindahkan ke dalam media tanamnya, yaitu media tanam yang saya gunakan adalah rockwool. Nah rekan, setelah kita siapkan media tanam rockwoolnya, kemudian akan kita pindahkan benih selada ini ke dalam media tanam rockwool. Di sini saya dalam memindahkan biji selada ke dalam rockwool, saya menggunakan pinset ya rekan, agar mudah ketika mengambil biji seladanya untuk kita letakkan ke dalam lubang yang ada di rockwool tersebut. Ada juga sebagian yang menggunakan lidi ketika memindahkan biji seladanya ke dalam rockwool. Adapun cara memindahkannya sangat mudah ya rekan. Ini tinggal kita ambil biji seladanya, kemudian kita letakkan ke dalam lubang rockwoolnya. Jadi kita ambil biji seladanya rekan. Jadi bagian akar yang berwarna putih ini nanti akan kita letakkan ke dalam lubang rockwoolnya.
Jadi ketika kita memindahkan biji selada ke dalam media tanam rockwool ini, jangan sampai terbalik ya rekan, karena kalau terbalik nanti seladanya akan tumbuh bengkok, yang bagian akar akan tetap mencari jalan celah untuk bisa sampai ke bawah, sedangkan bagian daunnya nanti akan tetap mencari celah untuk tumbuh ke atas, sehingga nanti pertumbuhan seladanya akan bengkok rekan. A few moments later. Nah rekan, setelah kita memindahkan semua benih seladanya ke dalam media tanam rockwool ini, selanjutnya kita letakkan benih selada ini di tempat yang teduh ya rekan. Jangan terkena sinar matahari langsung, karena kan jangan terkena sinar matahari langsung dikarenakan ini masih dalam tahap pertumbuhan akarnya. Nanti setelah muncul tunas daunnya, biji selada ini yang sudah terkelupas sehingga sudah nampak daunnya, baru kita letakkan di tempat yang ada sinar matahari langsung. Demikian metode penanaman, demikian metode penyemaian dan pemindahan benih selada ini ke dalam media tanam rockwool. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.